Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anindita Zahra dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Hari ini saya akan membawakan materi Structure Skill 1, salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam bagian Structure and Written Expression di tes TOEFL. Judul materi ini adalah Be sure the sentence has a subject and a verb, yang artinya pastikan kalimat memiliki subjek dan kata kerja. Kita akan membahas apa maksudnya, mengapa ini penting, dan bagaimana cara mengenali struktur kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menentukan subjek dan verb atau kata kerja dalam kalimat bahasa Inggris. Yang kedua, memahami struktur dasar kalimat. Apa saja unsur penting agar sebuah kalimat dianggap lengkap secara tata bahasa. Dan menghindari kesalahan umum dalam grammar TOEFL. Karena banyak tes TOEFL yang menjebak dengan kalimat yang terlihat benar, tapi sebenarnya tidak punya subjek atau verb yang tepat. Oke, mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu subjek dan verb? Subjek adalah pelaku, tokoh, atau topik utama dalam kalimat. Bisa berupa orang, benda, hewan, atau hal abstrak. Contohnya, the teacher, my friend, and they. Sedangkan verb adalah kata kerja, yaitu tindakan atau kondisi yang dilakukan oleh subjek. Bisa berupa kata kerja aktif seperti teach, run, and write, atau kata kerja penghubung atau linking verbs seperti is, are, have. Jadi, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris umumnya memiliki rumus subjek plus verb plus informasi tambahan. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Di sini ada bagian yang salah dan bagian yang benar. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang salah secara struktur. Yang pertama, the teacher in the classroom. Kalimat ini salah karena tidak ada verb. Ini hanya frasa, bukan kalimat. Untuk memperbaikinya, kita menambahkan kata kerja is setelah subjek, sehingga menjadi the teacher is in the classroom. Contoh kedua, teaching in the morning. Kalimat ini juga salah karena tidak ada subjek, hanya ada bentuk ing tanpa pelaku. Untuk memperbaikinya, kita menambahkan subjek she sebelum verb, menjadi she is teaching in the morning. Jadi harus hati-hati dengan frasa yang terlihat seperti kalimat, tapi sebenarnya tidak punya unsur utama. Setelah melihat struktur kalimat yang salah dan mengetahui serta memperbaiki kesalahannya, mari kita lihat contoh kalimat yang strukturnya sudah benar. Yang pertama, the teacher is in the classroom. Subjek di sini adalah the teacher dan verbnya adalah is. Kalimat ini lengkap karena ada subjek dan kata kerja atau verb. Lalu yang kedua, she is teaching in the morning. Subjeknya she dan verbnya is teaching. Is teaching adalah bentuk present continuous dan ini sah sebagai verb. Keduanya adalah kalimat yang benar karena memenuhi syarat utama, yaitu punya subjek dan verb. Ada beberapa kesalahan yang sering muncul dalam soal tes TOEFL adalah yang pertama, mengira frasa preposisi sebagai kalimat. Contohnya, in the room. Ini hanya keterangan tempat, bukan kalimat. Tidak ada subjek atau verb. Untuk memperbaikinya, kita ubah menjadi he is in the room karena he adalah subjek dan is adalah verb. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja ing tanpa auxiliary verb atau kata kerja bantu. Contohnya, he reading a book. Ini kalimat yang salah karena reading tidak bisa berdiri sendiri karena ing butuh is, are, atau was sebagai pendamping. Untuk memperbaikinya, kita ubah menjadi he is reading a book karena is reading adalah bentuk verb yang benar. Intinya, pastikan ada bentuk kerja utama yang lengkap. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, berikut ada beberapa tips yang bisa digunakan saat mengerjakan bagian structure di TOEFL. Yang pertama, temukan subjek terlebih dahulu. Biasanya berupa noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Misalnya he, she, it, the students, dan my family. Lalu yang kedua, identifikasi verb utama. Pastikan verbnya benar dan sesuai subjek. Misalnya is, are, has, runs, dan teaches. Yang ketiga, abaikan informasi tambahan. Keterangan tempat, waktu, atau deskripsi sering digunakan untuk mengecoh. Jadi kita harus fokus dulu ke struktur dasar, apakah ada subjek dan verb. Lalu yang keempat,
Jika tidak ada subjek atau verb, artinya kalimatnya salah, karena sebagian soal TOEFL sengaja memberi frasa panjang sebenarnya tidak lengkap, maka jangan tertipu. Nah, jadi untuk menguasai structure skill 1, kita hanya perlu satu prinsip utama, yaitu pastikan setiap kalimat punya subjek dan kata kerja utama atau verb. Jika salah satu hilang, maka itu bukan kalimat yang benar. Kemampuan ini adalah dasar untuk memahami soal-soal TOEFL yang lebih kompleks. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di skill selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.